Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga Kamboja Jepang atau adenium. Kamboja Jepang atau adenium adalah spesies tanaman hias. Batangnya besar, bagian bawahnya menyerupai umbi. Batangnya tidak berkambium, akarnya dapat membesar menyerupai umbi. Bentuk daunnya panjang, ada yang lonjong, runcing, kecil, dan besar. Warna bunganya bermacam-macam. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bagian dari struktur bunga Kamboja Jepang atau adenium. Pertama, mari kita lihat mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki warna yang cerah dan menarik, misalnya merah muda, merah, atau putih. Fungsi utamanya adalah untuk menarik serangga atau hewan penyerbuk agar datang ke bunga. Kemudian, bagian yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga berada di bagian bawah mahkota. Ukurannya kecil dan berwarna hijau. Kelopak berfungsi melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Kemudian, kita masuk ke bagian reproduksi jantan, yaitu serbuk sari atau benang sari. Serbuk sari adalah sel kelamin jantan yang nantinya akan menempel pada kepala putik agar bisa terjadi pembuahan. Berikutnya adalah bagian reproduksi betina, yaitu kepala putik. Kepala putik terletak di bagian ujung atas putik. Permukaannya lengket sehingga memudahkan serbuk sari menempel saat penyerbukan. Dan terakhir adalah bakal buah. Bakal buah terletak di bagian paling bawah bunga. Disinilah proses pembuahan terjadi. Jadi, secara sederhana, kita bisa pahami mahkota berfungsi menarik penyerbuk, kelopak berfungsi sebagai pelindung, benang sari dan putik sebagai alat reproduksi, serta bakal buah sebagai tempat terbentuknya biji baru. Selanjutnya, kita masuk ke struktur bagian dari daun bunga Kamboja. Daun Kamboja memiliki beberapa ciri khusus. Pertama, bentuk pertulangannya menyirip, yaitu satu tulang utama di tengah dengan tulang-tulang kecil menyebar ke samping kiri dan kanan seperti sirip ikan. Helaian daunnya biasanya berbentuk lonjong atau oval dengan ujung agak runcing, tapi ada juga beberapa jenis yang daunnya lebih bulat atau agak memanjang. Kalau kita perhatikan lebih dekat, permukaan daunnya terasa tebal, licin, dan berwarna hijau mengkilap. Bagian tepi daun biasanya rata, tidak bergerigi. Susunan daunnya tumbuh mengelompok di ujung batang atau ranting, sehingga terlihat rimbun di bagian atas tanaman. Nah, jadi daun Kamboja Jepang berbentuk lonjong tebal, hijau mengkilap, dengan pertulangan menyirip, dan tumbuh bergerombol di ujung batang. Batang tanaman ini punya bentuk yang unik. Bagian bawahnya mengembung besar seperti umbi. Fungsinya adalah untuk menyimpan air, karena Kamboja Jepang berasal dari daerah kering. Batangnya keras, licin, dan warnanya hijau keputihan. Tapi hati-hati ya, karena batang ini mengandung getah putih yang beracun. Selain berguna, bentuk batangnya juga indah dan sering dijadikan bonsai hias. Sekarang, mari kita lihat bagian dalam batangnya. Lapisan paling luar disebut epidermis, yaitu pelindung batang. Di dalamnya ada korteks, tempat penyimpan air dan makanan. Lalu ada xilem yang mengalirkan air dari akar ke daun, dan floem yang mengalirkan makanan dari daun ke seluruh batang. Di tengahnya ada empulur yang juga menyimpan cadangan air dan makanan. Jadi, batang Kamboja Jepang berbeda dengan batang pohon biasa. Batangnya tidak keras berkayu, tapi berisi air, sehingga bisa membesar gembung dan terlihat unik. Kemudian, kita akan membahas tentang bagian akar dari tanaman Kamboja Jepang atau adenium. Tanaman Kamboja Jepang memiliki akar yang unik dan berbeda dari kebanyakan tanaman lain. Pertama, tanaman ini memiliki akar tunggang yang besar dan kuat. Akar tunggang berfungsi untuk menopang tanaman agar bisa berdiri kokoh, sekaligus mencari air dan nutrisi dari dalam tanah. Kedua, dari akar tunggang ini muncul akar lateral atau akar samping. Akar lateral menyebar ke samping untuk membantu menyerap air dan unsur hara dari tanah bagian atas. Selanjutnya, ada akar serabut halus atau rambut akar. Bagian kecil ini ada di ujung-ujung akar dan berfungsi penting untuk menyerap air dan mineral yang dibutuhkan tanaman.
Yang paling khas dari Kamboja Jepang adalah adanya akar yang membesar atau disebut caudex. Akar ini bisa membengkak menyerupai umbi. Fungsi utamanya adalah menyimpan cadangan air dan makanan, sehingga tanaman tetap bisa bertahan hidup meskipun berada di daerah yang kering. Selain itu, bentuk akar yang membesar ini sering dijadikan daya tarik dalam bonsai karena terlihat unik dan indah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa akar Kamboja Jepang terdiri dari akar tunggang, akar lateral, rambut akar, dan akar membesar atau caudex. Semuanya memiliki fungsi penting, bukan hanya untuk menyerap air dan nutrisi, tapi juga untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian, yang terakhir adalah bagian biji dari bunga Kamboja Jepang. Bunga Kamboja Jepang bentuknya lonjong memanjang, berwarna coklat muda sampai coklat tua. Yang unik, di bagian kanan dan kiri bijinya ada bulu halus. Nah, bulu ini berfungsi untuk membantu biji terbang terbawa angin agar bisa menyebar lebih jauh. Di dalam biji Kamboja terdapat beberapa bagian penting. Pertama, kulit biji yang melindungi isi di dalamnya. Kedua, cadangan makanan atau endosperma yang menjadi bekal saat biji mulai tumbuh. Dan yang paling utama adalah embrio, yaitu bakal tanaman baru yang nantinya akan tumbuh menjadi akar, batang, dan daun. Biji Kamboja termaksud tumbuhan dikotil, artinya saat biji tumbuh akan muncul dua helai daun pertama yang disebut kotiledon.